pemirsa, senang sekali kembali kita berjumpa lagi tentunya di program Dayat Menyapa. Masih bersama saya Firza Rizky dan tentunya kita akan kembali mengikuti perjalanan agenda reses yang akan dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Kota Palembang dari Partai Golongan Karya, Muhammad Hidayat, yang mana pada hari ini akan melakukan reses di kawasan Kelurahan Dua Ilir, tepatnya di Lorong Selatan. Dan seperti apa jalannya reses? Seperti yang Anda saksikan saat ini pemirsa, ini adalah merupakan reses yang sedang dilakukan di mana Muhammad Hidayat ini menyapa warga yang ada di sini untuk dapat mendengarkan aspirasi serta juga apa yang menjadi keinginan dari masyarakat yang ada di sini kepada anggota dewannya. Seperti apa lebih detailnya? Mari kita ikuti bersama. Ini dia reses Muhammad Hidayat dalam program Dayat Menyapa. Nah inilah kamu nak unek-unek, mumpung ada aku di sini. Siapa yang sudah kenal sama aku? Belum ada? Lah tahu lu? Lah tahu, tapi belum kenal. Tahu rumahku di mana? Tahu. Di mana? Blok sini. Belum kenalan. Ya, jadi kalau lah tahu berarti rumahku parak sinilah. Berarti aku nih masih wong sinilah. Bener gak? Nah, kalau ada wong sini lah, ngapa nak wong lain? Masuk? Masuk. Kan jadi itu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu lewat depan rumahku, pernah tak ditutup pagar rumahku tuh? Tidak pernah. Karena itu aku buka sampai malam. Malah mungkin anak-anak cucung kamu main basket terus kalau di rumah, mungkin kalau yang hobi basket. Yo, banyak main-main basket kalau sore itu rame dari mana-mana pokoknya. Jadi rumahku tuh terbuka untuk umum. Jamnya ya bebas, cuman kalau aku lah masuk rumah jam 11 malam pasti ditutup. Kalau jam 7 lah buka lagi. Jadi artinya tadi banyak yang bawa cucung ini main-main di sepeda kayak keliling-keliling itu. Nah, jadi di sini lebih dekat. Jadi Bapak Ibu juga lebih tahu bahwa anggota DPR di Palembang ini salah satunya warga Dua Ilir dan kita ini sekampung. Kenapa sekampung? Karena Dua Ilir kelurahannya sama. Nah mungkin untuk menghemat waktu, kalau ini hari Jumat, kami persilakan untuk bapak-bapak, ibu-ibu untuk memberikan pertanyaan atau apa yang ingin ditanyakan tentang pemerintahan, tentang usulan-usulan yang mungkin ada unek-unek ibu-ibu, kecuali menjalin silaturahmi dengan minjem dulu duit 100. Ini aku senang kalau dihadiri ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini lebih jablak, lebih ngomong itu lebih dak katirim. Aku senang, ya, lebih lego. Nah lagi lebih puas. Ibu nak ngomong nak ngaco harus terserah, lajulah ibu, aku terima, ya kan? Karena itu adalah realitanya. Kalau ibu-ibu tuh paling jujur adalah ibu-ibu. Kadang bapak-bapak yang nggak ada jujur, weh. Nah, Pak RT jujur nggak Pak RT? Jujur. Nah, jadi artian di sini tolong manfaatkanlah waktu ini untuk ibu memberikan masukan, saran untuk kebersamaan dan kepentingan kampung kita ini. Jadi kami persilakan kalau ada, silakan. Bu, ada tak Bu? Nanya apa? Nenek sampai ke? Ibu-ibu ada yang mau tanya nggak? Dari bapak-bapak? Apa? Ini mana? Nah, kopi, anak kopi. PKH sekolah. ya, mumpung ada dinas sosial, ya ngomong lah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak bu. Nah, Pak, bagaimana cara kita membuat usulan PKH? PKH. Iya. Terus? Itu be. Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar. Untuk sekolah itu Pak. KIP kan? Ya. Ada KIP, ada KIS gitu kan? KIP Pak. Terus ada lagi? Ada lagi?
Cukup? Cukup. Nah, di sini ada PKH. Jadi ini di Dinas Sosial ya. Nah, silakan. Langsung Ibu apa? Ibu Irma langsung menanggapi. Silakan, Bu. Nah, didengar Ibu ini PKH. Sekalian KIS saya sampaikan juga tentang KIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin Bapak Dewan, Bapak Ya. RT. Perkenalkan, nama saya Ima dari Dinas Sosial Kota Palembang. Oke, kita jelasin dulu kalau untuk gawean aku sendiri ini di pelayanan KIS. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum terdaftar KIS-nya bisa mengajukan usulan KIS ke Mall Pelayanan Publik di Jakabaring dengan membawa fotokopi KTP, fotokopi KK, dan juga surat keterangan sakit apabila yang bersangkutan sakit. Nah, untuk yang PKH, ini syarat pertama kakaknya harus barcode. Update dulu, berarti Ya, update dulu. ya. Yang kedua juga pekerjaan disarankan buruh harian lepas atau mengurus rumah tangga karena di Kemensos itu penyaringan data by system. Jadi kalau Bapak Ibu statusnya PNS, TNI, Polri, swasta, bahkan wira swasta, biasanya langsung kesaring oleh sistem di Kemensos. Nah, yang ketiga harus terdaftar di DTKS. Kalau seandainya Bapak Ibu belum tahu bahwa Bapak Ibu ini sudah masuk belum datanya ke DTKS, silakan tanya ke pendamping PKH, tanya ke kantor lurah, kemudian datang langsung ke Mall Pelayanan Publik. Kami ada loket yang namanya loket PKH. Nah, Bapak Ibu silakan bawa kartu keluarga AG oleh petugasnya, dicek di aplikasinya, kemudian dijelaskan apa Ibu ini masuk data DTKS atau tidak. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu belum masuk datanya di DTKS, cak mana Nah, Ibu silakan daftar ke kantor lurah dengan membawa foto rumah, kemudian bawa surat pengantar dari RT, kemudian bawa juga kartu keluarganya. AG dihimpun oleh operator di kelurahan. Selanjutnya, AG dari mereka ada yang namanya verifikasi dan validasi. Apakah memang Ibu ini sudah pantas masuk ke data DTKS atau tidak? Kalau seandainya sudah pantas, selanjutnya bakalan diusulkan ke Kemensos. Nah, dari Kemensos diverifikasi dan validasi kembali. Ya? Nah, kalau seandainya memang pantas, AG ada pengesahan dari Kemensos. Kalau sudah masuk datanya di DTKS, pengajuan PKH-nya juga dilakukan di kantor lurah. Kalau seandainya memang Bapak Ibu memenuhi beberapa komponen, PKH ini ada 5 komponen, ya. Yang pertama itu adalah ibu hamil, yang kedua adalah balita, yang ketiga adalah anak sekolah, dan yang keempat lansia, dan yang terakhir adalah disabilitas berat. Kalau seandainya Bapak Ibu memenuhi salah satu dari komponen yang aku sebutkan, bisa diusulkan PKH. Nah, pengusulannya dilakukan di kantor lurah. Kalau seandainya Bapak Ibu memang sudah daftar, tinggal menunggu baik dari Kemensosnya, cak mana sudah disetujui atau tidak. Kalau seandainya disetujui, AG dihubungi oleh pendamping PKH-nya atau dihubungi oleh kantor pos, pihak kelurahan atau bank BRI atau Himbara. Dan untuk KIP dewek dari dinas sosial itu ibaratnya tuh kalau KIP itu kartu Indonesia Pintar. Jadi dari dinas sosial cuma memberikan keterangan bahwa memang yang bersangkutan itu masuk ke dalam data DTKS. Kami hanya memberikan surat keterangan. Dan untuk pengusulannya sendiri dilakukan ke sekolah atau ke dinas pendidikan. Ya, jadi itulah yang aku sampaikan. Cak mana Bapak Ibu?
Cukup jelas atau ada yang lagi tadi tanyakan? Jelas Bu? Jelas ya? Nah kayak kalaupun kakek sudah ini pengen catat nomor HP ibu ini silakan. Jadi biar lebih tanya jawab WA-nya. Jadi kan ibu, inilah kesenangan ibu-ibu nih ngurusi anak-anaknya, ngurusi lakinya, ngurusi kalau pokoknya. Silakan Bu, duduklah Bu. Nah jadi mungkin pentingnya pengetahuan reses itu inilah Bu. Jadi Bapak Ibu tuh langsung bisa ketemu langsung. Jadi tidak ada membantu juga Pak RT. Pak RT ini sibuk nih sebabnya, ya kan? Dia sibuk ngurusi yang lain dulu kan. Ah ini kan. Karena beliau ini peduli dan alhamdulillah beliau memang Pak Dayat ke kampung aku baik katanya. Karena warga aku nih banyak bertanya tapi aku susah jawabnya, ya kan? Nah, jadi apa yuk kita kerjasama. Karena kadang-kadang beliau juga kadang Pak Lurah ini kan banyak ngurusi RT lain kan. Nah, jadi dengan adanya hadir di sini bapak-bapak ibu-ibu, jadi besok kayak habis dari sini kayak siapa sih kok. Jadi jangan kamu berderup kalau kayak nanya ibu ini. Penting kayak ibu ini malesnya kan. Jadi siapa yang di bagian ininya yang nak ngurusinya, siapa yang megang nomor HP ibu ini kayak tanya jawab apa-apa syaratnya ya, penting ininya apa kan, cak mana langkahnya. Kayak diarah ke galau oleh dinas sosial. Oh ya, ada yang lain Bu? Tanyai, bapak-bapak. Ah ibu, mik, mik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Dewan, Bapak RT, Bapak Ibu semua. Begini Pak, kita kayaknya kalau sama ibu-ibu ini to the point aja. Benar, poin. Seandainya nanti jika suara Bapak terbanyak dari kami semua dari Kecamatan Ilir Timur 2 ini, entah dari RT mana saja, kami sekilas ingin tahu Pak, program apa yang sekiranya yang sampai dengan detik ini sudah Bapak pikirkan untuk kemajuan di Kecamatan Ilir Timur 2 ini, khususnya di RT 1820 ya Pak. Nah, karena kami di sini kalau ingin menyebutkan satu persatu terlalu banyak permintaan nanti variatif, jadinya kami ingin tahu dulu sekilas dulu ya Pak, barangkali ada satu atau dua program yang akan Bapak bicarakan di sini untuk kami ketahui dulu. Ya. Demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, terima kasih. Memang sebenarnya aku tidak boleh jawab itu karena itu jawab kampanye itu sudah. Karena aku ini kan reses sebagai anggota DPR. Tapi jawab pertanyaan yang ibu tanya, ibu mana ibu siapa namanya? Ibu Wardah. Ibu berapa tahun tinggal sini bu? 14-15 tahun. Ibu tahu tidak siapa yang ngeter-ngeter di depan itu? Yang tahunya Pak RT. Pak RT, RT-nya siapa dulu? Pak Najmi kan. Oh Najmi ya. Terus yang bangun jalan keliling Tugu itu siapa bu? Tahu tidak bu? Tak tahu, sampai keliling aspal sampai sini-sini jamban ini siapa tahu tak Bu? Bapak kali ya. Inilah uangnya Bu. Terima kasih. Jadi aku ini dari 2008 sudah jadi anggota DPR dan di usiaku yang masih 23 tahun. Jadi aku ini sudah 3 periode, jadi anggota DPR aku ini lah 15 tahun ini. Lah masuk ke tahun 15. Kalau bicara program dan lain-lain Bu, alhamdulillah tanpa ibu sadari, tanpa ibu ketahui, ibu lah menikmatinya galau. Dulu zaman masih Pak Ajendamnya Pak Eko. Ajendamnya Pak Eko, aku pernah buat ulang tahun acara aku KNPI. Aku ini ketua KNPI Sumsel juga. Kita pernah pesta rakyat di kampung ini. 2017.
aduh, aku bawa artis di sini, diajarin di warga sini, Pak Najem ini ya bagian moderatornya. Tapi memang kadang-kadang Pak Najem ini kan banyak kawannya banyak kan, anggota DPR-nya banyak, calegnya banyak. Jadi kadang-kadang tertutup lah yang buat baik itu ini tadi kan, karena ada kepentingan di pucuk cak kuih lapis, ya kan? Nah, jadi artinya kita tidak ada memungkiri. Kadang-kadang inilah yang memang harus bapak-bapak ibu kami yang anggap penting Bu kami datang ke sini. Biar ibu-ibu tuh tahu, oh ini yang bangun jalannya ini. Nah, cuman apa ke depan yang paling penting, aku tidak ada bicara jadi, aku bicara aku sekarang yang sudah jadi. Satu lagi program aku Bu, sudah ngumpul belum KTP dengan Pak RT? Siapa yang belum? Tahu tidak untuk apa? Salah satunya asuransi. Nah, karena kalau jalan Bu, itu sudah pasti, sudah pernah dan sudah pasti bisa. Kan ada uang PU kalau datang sini langsung nyerap. Nah, jadi kalau asuransi nih Bu, ibu bapak ibu, kena kewajiban aku, bapak ibu yang sudah kenal, berarti kalau sudah kenal berarti sudah milih aku yang kemarin. Ini adalah bentuk apresiasi aku. Kenapa aku memberikan asuransi? Ibu tuh lecet dikit be, ku jago. Bener gak? Tahu kan itunya? Manfaatnya dikasih tahu loh oleh Pak RT. Lecet dikit 300.000 diganti. Lecet dikit, hanya kamu masak kan? Katanya kena apa? Kena pisau kan, jahitan, kamu berobat lah itu diganti Bu. Dan mohon maaf kalau memang ada kita kan asuransi ini kan untuk mencegah, antisipasi kalau kaki ada keluarga kita yang megang kartu itu meninggal dunia, amin lah kalau bisa jauh-jauh atau sehat kalau itu dapat manfaatnya totalnya 3 juta rupiah. Jadi 2 juta santunan, 1 juta untuk biaya pemakaman. Pemakaman ini mungkin ada ambulan tuh gratis Bu, aku punya dewek. Karena sering kan ada bapak warga pakai ambulan aku. Itu ambulannya gratis. Pak, pertanyaannya Pak, kalau kami ini wong kampung nak berjalan jaga baring. Ya kalau kamu memang untuk wong kampung, kamu kompak, ya aku ada mobil pribadi, HIS aku lengkap. Pacak kamu karaoke di mobil aku. Karena ya mobil tuh mobil untuk penting untuk kebersamaan. Misalnya kamu nak ngunduh mantu, nak nganten ke, ya kan? Nah itu bisa dimanfaatkan. Kayak ngomongin dengan siapa? Dengan Pak RT. Bener kan? Tapi untuk kebersamaan, ya kan? Tapi kalau kamu nak liburan, Pak, aku nak liburan sama anak lagi, anak jangan, nak liburan gitu kan? Nah, jadi artian seperti itu. Jadi program kita sudah terlaksana Bu dari 15 tahun yang lalu di kampung ini. Tapi ya mungkin Ibu bertanya, oh mungkin Ibu tidak kenal ya siapa yang ngusulnya, pikirnya tanya oh ini. Nah, tapi sekarang program itu sudah terjalan Bu. Jadi kalaupun ada lagi kekurangan, makanya kita ada reses, apa lagi nih kekurangannya di wilayah sini, ya kan? Nah, aku rasa itu. Nah, kali yang paling penting apapun bentuknya, yang ibu bapak ibu yang sudah rapatkan, oh kepentingan kampung kita nih ini loh, ya kan? Kepentingan kita nih ini loh. Kepentingan apa nih? Jalan, apa kan? Kalau sampah, banjir dan lain-lain, nah itu permasalahan kita. Jadi kita berharap yang pastinya kesejahteraan, karena dalam hal ini juga aku kenapa bawa dinas sosial hari ini dan PU. Pasti permasalahan yang ada di kampung kita nih itu tadi tentang kesehatan, kesejahteraan tadi lah ditanya, terus jalan. Nah jalan ini alhamdulillah udah kata yang ngusul ke jalan hari ini ya? Cukup. Ada enggak jalan? Jalan biasanya sudah berjalan dengan sendirinya Pak. Jalan ya mungkin ini kan masuknya di PU, kalau lihat sih tidak ada masalah. Tapi kalau banjir ya? Masih Pak. Banjir. Titik banjirnya di mana? Sini. Di sini. Belakang. Nah. Dia tembusnya ke belakang. Oh. Hah? Taman siswa? Iya. Nyebrang sana taman siswa tuh. Yang dari sini. Nah, jadi kan kayak kan kita cek ngomongkan masalahnya di mana. Kali mungkin Pak RT lebih tahu titik genangan yang buat banjir ini di mana kan.
Karena banyu ini kan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah pastinya. Nah, sampai dari tempat rendah ini berarti dia tidak ada keluar, pasti ada berkumpulan. Banyu ini tidak ada tercodet. Jadi kira-kira kita tinggal di mana pada saat posisinya. Nah, aku rasa itu Bu, yang pastinya program kita kerja ke depan. Ya ini kan kalau kita tidak sebenarnya aku udah galak ngomong. Ini kan namanya kampanye, ini kan sekali lagi aku salah. Walaupun di kampung ini banyak yang salah sudah. Nah, ini tidak boleh nih. Ini kan masih tidak boleh. Tanggal 28 baru boleh masang. Makanya aku disuruh Pak Iri minta masang ini nih. Aku ngomong Bu, Pak, aku nih anggota DPR, bukan anggota DPR Buyan. Bukan anggota DPR yang tidak terti aturan. Kalau yang masang-masang ini berarti mohon maaf, ya tamu tahu lah dewe, berarti orang tidak ngerti aturan. Betul dong? Bapak Ibu pernah tak nyengok rayaku di jalan? Belum kan? Sampai Bapak warga ngomong, ya ngapa kok ini ya mau? Tanggal 28 aturannya. Kita ini kalau kita nak menjadi orang yang mewakili rakyat, kita jadi orang pintar dulu untuk kita. Jangan kita ngasih contoh yang tidak bagus. Kalau aku buat contoh tidak bagus nyalai, berarti kamu kuajari untuk buat salah, ya kan? Berarti aku ngajari kamu salah. Nah kaget, makanya aku malah Pak Adila tidak marah. Pak Wong ini sudah kalau kamu tidak, jadi aku biarlah, ya kan? Wong tidak terti aturan. Yang penting aku selaku anggota DPR, wakil kamu, ya kan, anak buah kamu, aku harus menjadi contoh yang baik juga untuk kamu wakil. Jadi kamu besok ke depan tidak salah milih dengan wong yang pintar, wong yang memang wong kampung kamu nian, memang wong wilayah kamu nian, dan juga jelas ngerti aturannya, benar kan? Kalau aku melok yang salah Bu, berarti aku melok salah. Lemaklah aku paling terakhir, tapi aku paling tidak ada kesalahan dalam aturan, betul kan? Ya kan? Yang penting kita saling kenal, saling tahu. Nah, kalau kamu bodoh apa-apa, kamu tahu rumahku, kamu gari rumahku parah, benar kan? Nah, jadi ini juga edukasi Pak. Ini edukasi selaku anggota DPR. Kalau kamu nak nyari wakil kamu, anak buah kamu, aku ini anak buah kamu kan? Nah, wakil rakyat kan? Berarti aku ini wakil. Ketuanya siapa? Ibu, bapak, ibu yang ketuanya, benar kan? Aku pacar tak marahi bapak-bapak, tak pacar. Bapak-bapak pacar tak marahi aku, pacar marahi aku. Angkatlah mic sekarang. Bapak ngomong, bapak ini kami ini, aku dah cak ngomong Pak. Yo, nanti aku perbaiki. Yo, maaf, aku salah ini. Benar kan? Jadi kalau Jubong tuh kenali dulu. Nah kalau aku dulu sering Bu kesini. Termasuk aku mensupport yang ikan ini, pelestarian ikan-ikan. Taman ikan hias. Dulu zamannya Pak Lurahnya Erwin, sampai cabe, sampai iwak, jual-jual iwak, sampai diborong iwak koi ini lah beli kalau kawan-kawan aku. Jadi artinya kita melestarikan yang produktif di wilayah kampung kita ini, di Duilir ini. Jadi aku banyak yang kita sosialisasi ke. Jadi kurasa itu dari aku, Bu, siapa namanya? Bu Wardah. Nah kaget, kalaupun aku senang dengan Bu Wardah ini, dia memahaminya fungsi dari DPR itu, program kerja dia memahami. Berarti ibu ini sangat mewakili masyarakat di wilayah ini. Baik pemirsa, di samping saya sudah ada Ibu Wardah, merupakan warga di RT 20 di Kelurahan Dua Ilir. Ya. Tadi saya lihat Ibu antusias sekali mengikuti resesnya Pak Dayat. Bisa dijelaskan Bu tadi apa yang aspirasi yang ingin disampaikan? Oh ini. Jadi kebetulan kita
diundang dari Pak RT-nya bahwa akan ada reses dari Bapak Dewan gitu. Jadi kesempatan kita ya sebagai warga untuk menanyakan gitu. Walaupun sebenarnya ini belum termasuk ke dalam wilayah yang saya tanyakan, tapi paling tidak sudah ada sudah ada edukasi untuk kita semua, sudah ada pengetahuan dari si Bapak Dewan tadi untuk memberikan semacam kemajuan atau pengetahuan-pengetahuan untuk Kecamatan Ilir Timur 2 ini gitu. Tadi yang Terkait disampaikan, program, Ibu pengen apa tadi yang Ibu inginkan ya, tadi? kita tadi ingin mengetahui sekilas ya program apa yang Bapak itu akan terapkan kepada kita di Ilir Timur 2 ini. Karena kalau kita semua warga ini mau ditanyakan satu-satu, otomatis permintaannya itu variatif, banyak sekali, ada yang minta ini, minta itu ya kan. Tapi kita mau melihat dari Bapaknya dulu gitu. Bu Wardah udah berapa lama tinggal di sini? Kurang lebih 14 tahun. Artinya sudah 15 tahun Pak Dayat Ya. menjabat sebagai anggota Dewan, artinya sudah cukup kenal sosok beliau. Sudah, Ya. Bapak ini sudah Di terkenal mata Ibu sebagai warga di sini, seperti apa menilai seorang Muhammad Hidayat? Pak Muhammad Hidayat ini kalau dilihat dari apa yang telah beliau kasih ke warga-warga sini gitu ya, sudah banyak sekali kami rasakan gitu. Terima kasih Bu Wardah atas wawancaranya, semoga sehat selalu dan Amin, selamat amin. beraktivitas kembali. Ya, Terima kasih Bu. terima kasih Pak. Pemirsa, di samping saya sudah ada Pak Adi Purwanto, ini merupakan Ketua RT 18 ya di kawasan Kelurahan 2 Ilir. Pak Adi, mengingat sosok Pak Muhammad Hidayat ini sudah 3 periode memimpin, di mata Bapak seperti apa sosok beliau? Setahu saya, yang saya baru kenal sosok mereka, Pak Hidayat ini orang yang bagus. Dia ikut bermasyarakat. Oke, yang Bapak tahu sudah dilakukan kan banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan. Mungkin Bapak mungkin bisa mendengar dari masyarakat yang ada di sekitar sini seperti apa Pak? Kalau yang dulu-dulu Pak, yang dulu sudah daerah Tugu tuh beliau yang ngecor, yang jalan-jalan. Baik. Setahu saya gitu Pak. Baik, terakhir Pak, apa harapan yang disampaikan kepada Pak Muhammad Hidayat Pak? Ya harapan saya yang mungkin untuk Pak Hidayat, pokok utamanya majukan 2 Ilir dan lestarikan dan makmurkan RT saya Pak. Baik. Terima kasih Pak Agus Purwanto ya, semoga sehat selalu ya. Baik pemirsa, di samping saya sudah ada Bapak Muhammad Hidayat. Pak Dayat, ini tadi sudah dilakukan reses. Mungkin bisa di-review Pak, tadi seperti apa Pak resesnya? Ya alhamdulillah tadi kita sudah ikuti bersama-sama ini selama warga di RT 18 di Kelurahan 2 Ilir, dan memang alhamdulillah kita sudah 2 hari bersama ibu-ibu yang ada di masyarakat warga Kota Palembang. Dari kemarin 5 Ilir, hari ini 2 Ilir, dan antusiasnya sangat luar biasa. Apalagi permintaan dari ibu-ibu ini kan memang keinginan untuk warga dan masyarakat dan keluarganya. Karena dari Kartu Indonesia Sehat, KIP, dan Kartu Prasejateraan tadi kan itu sudah disambut semua oleh Dinas Sosial. Antusiasnya nggak kalah gitu ya dari Nggak kalah. kemarin ya. Kan mengingat bahwa Pak Dayat sudah 3 periode, tentunya kawasannya sudah tidak asing lagi. Mungkin bisa di flashback nih Pak, apa sih yang sudah pernah atau yang sudah dilakukan untuk warga yang ada di sini atau kawasan ini selama 3 periode ini? Ya mungkin kalau kita napak tilas dari 2016, yang proyek pertama yang diusulkan oleh warga khususnya di wilayah 2 Ilir ini yang di dekat Ajendam Asrama ini, itu adalah perbaikan jalan poros yang taman yang di situ, karena kemarin pertama saya selaku anggota DPR bersama Pak Ajendam dulu, Pak Eko, itu ingin membuat kampung ini kampung olahraga, karena di sini kan setiap tahun menerima calon-calon Bintara, ya. Baik tentara TNI kan. TNI. Jadi di sini banyak yang ngekos, banyak yang menerima pelatihan di sini. Jadi tidak salahnya kalau taman itu bermanfaat. Dan juga kita pernah dulu melaksanakan pembangunan baik itu jalan-jalan, jembatan, lorong-lorong ini sampai ke tahanan. Di sini kan ada tahanan SPM itu sampai di depan itu sudah
kita laksanakan pembangunan. Nah, tinggal paling di sini tinggal kita dikit, maaf ngomong tuh kalau tuh kita poles-poles dikit-dikit. Berarti tinggal kita aspal-aspal dikit-dikit biar membuat dari masyarakat dan pengguna masyarakat di sini juga lebih nyaman untuk berkendara. Artinya banyak yang belum tahu gitu ya, bahwa selama 3 periode sudah banyak dilakukan tentunya Pak Dayat selama di sini. Betul. Mungkin ada apa lagi nih kira-kira gebrakan akan ke depan yang akan dilakukan untuk warga di sini? Ya baik, ya karena gini, kalaupun apapun kegiatan kita ke depan, yang pastinya satu itu adalah keinginan dari masyarakatnya itu sendiri. Jangan kita buat seperti ini, tetapi masyarakatnya tidak mengetahui ataupun tidak pernah mengusulkan. Nah, ini kan jadi masalah. Apa yang kita berikan keinginan saya, oh ini bagusnya kampung ini, ternyata salah. Nah, makanya dari dalam serapan aspirasi hari ini, kita ingin apa sih yang dibutuhkan oleh warga di sekitar ini, selain pembangunan, apakah kegiatan-kegiatan lain, yang penting kebersamaan. Ini mungkin Pak Dayat bisa disounding juga, mungkin banyak pemirsa yang belum tahu. Ini Pak Dayat ini kalau reses selalu mengajak beberapa stakeholder terkait ya. Dari mana saja dan kenapa nih Pak? Oh ya, yang penting kalau saya yang paling penting adalah keluhan masyarakat itu pasti infrastruktur, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan lampu jalan. Nah, ini kita bawa kenapa? Ya, ini adalah tupoksinya. Karena saya sampaikan dari kepada warga juga pada Pak RT, Pak RW, karena saya akan mengundang dinas-dinas terkait. Kenapa? Karena ini adalah memang domain dan memang tupoksinya. Jadi Bapak Ibu yang hari ini tadi bicara tentang Kartu Indonesia Pintar, KIS kan, dan ini akan langsung ditampung oleh Dinas Sosial. Tadi langsung dijawab langsung Dinas Sosial. Tadi soal drainase juga langsung dijawab oleh PU PSDA-nya. Jadi langsung bisa terselesaikan, dan mungkin usulan ini kan akan kita kemas dalam paripurna dan kita akan sampaikan ke dinas-dinas terkait. Tapi datanya itu sudah diresume oleh dinas-dinas terkait yang ikut pada hari ini, seperti itu. Jadi langsung di follow up begitu ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Dayat, semoga sehat selalu dan tentunya semoga bisa terus ya mungkin mendengarkan aspirasi masyarakat dan bisa mewujudkan. Amin. Terima kasih Pak.